Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprian dengan NIM 2011050550444 dengan kelas 06 SMJE 004. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kegagalan Transmart dalam persaingan bisnis di Indonesia. Ya, kita cukup tahu Transmart itu adalah sebagai supermarket, salah satu supermarket di Indonesia yang berada di mall-mall Indonesia. Transmart adalah salah satu jaringan retail modern terbesar di Indonesia. Namun pada tahun 2022, Transmart mengalami kegagalan dengan menutup 12 gerainya. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama itu gagal shifting. Gagal shiftingnya seperti apa? Transmart awalnya merupakan jaringan retail modern yang menyasar segmen menengah bawah. Namun pada tahun 2019, Transmart melakukan rebranding untuk menyasar segmen menengah atas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan margin keuntungannya. Jadi menurut Transmart sendiri, dengan rebranding dia bakal meng-up margin per bulannya yang dia dapat. Namun dari rebranding tersebut tidak berjalan mulus. Transmart gagal untuk menarik minat segmen menengah atas. Hal ini karena Transmart masih mempertahankan konsepnya yang semulanya itu sebagai retail modern yang menawarkan harga-harga murah. Dan faktor yang kedua adalah konsep yang tidak jelas. Setelah rebranding, Transmart tidak memiliki konsep yang jelas. Transmart yang tidak bisa menentukan apakah ingin menjadi retail modern yang menawarkan harga murah atau retail modern yang menawarkan barang-barang berkualitas dengan harga-harga premium. Hal ini membuat Transmart menjadi tidak menarik bagi kedua segmen tersebut. Antara segmen menengah ke bawah menganggap Transmart terlalu mahal, sedangkan segmen menengah ke atas menganggap Transmart terlalu murah. Dan terus faktor yang ketiga, terjadi persaingan yang ketat dalam dunia retail. Di Indonesia, persaingan di industri retail modern sangat ketat. Selain Transmart, ada banyak jaringan retail modern lain yang juga menyasar segmen menengah atas, seperti Hypermart, Lotte Mart, dan Giant. Dan Transmart tidak mampu bersaing dengan jaringan retail modern lainnya. Hal ini karena Transmart tidak memiliki keunggulan yang kompetitif. Dan faktor yang keempat yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Ya, terjadinya pandemi COVID-19 ini juga menjadi faktor yang turut berkontribusi terhadap kegagalan Transmart. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penurunan penjualan retail modern. Nah, di sini Transmart tidak mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini menyebabkan Transmart harus menutup beberapa gerainya di Indonesia, seperti di Sunter yang kita tahu, di Cempaka Putih dan Cempaka Mas, dan satu lagi di Mangga 2 yang saya tahu ya. Terus dari penjelasan di atas, saya tarik kesimpulan kegagalan Transmart merupakan pelajaran penting bagi pelaku bisnis retail modern. Bisnis retail modern harus memiliki konsep yang jelas dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Selain itu, bisnis retail modern juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi di suatu negara. Berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi kegagalan Transmart. Yang pertama, Transmart harus menentukan target pasar yang jelas. Transmart harus memutuskan apakah ingin menyasar segmen menengah ke bawah atau menengah ke atas. Yang kedua, Transmart harus mengembangkan keunggulan kompetitif yang unik.
Transmart harus memiliki sesuatu yang membedakannya dari jaringan retail modern lainnya. Yang ketiga, Transmart harus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Transmart harus mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi ekonomi yang ada di suatu negara atau di suatu daerah Indonesia. Jika Transmart mampu mengatasi faktor-faktor tersebut, maka Transmart dapat kembali menjadi salah satu jaringan retail modern yang sukses di Indonesia. Oke, cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.